yang perlu kita waspadai juga bahwa polutan-polutan ini juga bisa berdampak di jangka yang lebih panjang gitu. Oh gitu dok? Ya betul. Tentunya ketika adanya polusi udara kita jadi gampang sakit, kemudian juga ketika bekerja jadi nggak fokusnya jadi berkurang seperti itu. Dan fokus sendiri sebenarnya atau konsentrasi pada saat bekerja itu bisa dipengaruhi banyak hal. Hal-hal apa lagi yang bisa bikin fokus kita berkurang dan konsentrasi bekerja juga ikutan berkurang? Halo semua viewers dan subscribers Alo Dokter. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pastinya berguna banget nih untuk kamu dan semua yang menyaksikan Alo Talks. Perkenalkan, saya Aldo Turangan yang akan menjadi moderator dalam Alo Talks kali ini. Halo viewers, sejak pandemi COVID-19 berakhir, sekarang udah banyak kantor yang menerapkan kembali kebijakan WFO atau Work from Office. Kamu juga nggak? Tapi akhir-akhir ini ya, berasa nggak sih kualitas udara itu lagi jelek banget? Kalau lihat keluar jendela, langitnya tuh kayak mendung-mendung gimana gitu kan ya. Tapi cuacanya panas banget. Ya karena itu emang bukan mendung, tapi polusi udara yang semakin parah. Nah terus gimana dong kalau harus beraktivitas tiap hari keluar rumah di tengah polusi udara yang mengkhawatirkan kayak sekarang ini? Karena setahu saya ya, saya pernah baca beberapa artikel di internet, dan tentunya juga artikel dari Alo Dokter, katanya polusi udara itu mengandung zat-zat berbahaya yang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah akibatnya nih, jadi gampang sakit. Nah kalau udah kayak gini, berasa nggak sih jadi lebih susah fokus saat kerja? Padahal ya, kerjaan lagi numpuk, dikejar deadline. Jadi ya berputar di situ aja, polusi udara bisa menurunkan daya tahan tubuh, terus jadi gampang sakit. Nggak enak banget. Dan ujung-ujungnya kita juga jadi susah fokus, pekerjaan jadi berantakan. Tapi bener nggak sih, kalau daya tahan tubuh yang lemah gara-gara polusi udara, itu bisa membuat fokus kita jadi berkurang. Kalau kayak gini kan, bisa jadi berdampak nih ke pekerjaan kita, ya kan? Terus gimana nih caranya supaya kita bisa tetap fokus saat bekerja? Nah, kita akan kupas tuntas tentang kondisi ini di episode Alo Talks kali ini. Tapi bukan saya yang akan memberikan penjelasannya. Tentunya kita akan dengar dari ahlinya langsung dong. Sudah ada Dr. Rara Rengganis yang akan memberikan penjelasan terkait topik ini. Ketahui berbagai penyebab susah fokus saat bekerja. Dan biar nggak penasaran lagi, yuk simak langsung aja episode Alo Talks kali ini. Dokter Rara, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Mas Aldo gimana? Sehat juga, alhamdulillah. Dokter kesibukan apa aja nih dok? Sekarang masih seperti biasa ya, praktek, kemudian juga masih punya baby di rumah. Nggak baby banget sebenarnya ya, udah TK juga, jadi ya kesibukannya dua itu aja. Oke, terima kasih Dokter Rara udah bergabung bersama kita semua di sini ya, di Alo Talks yang pasti pembahasannya akan seru banget hari ini, karena semua bisa relate, semua lagi mengalami masalah dengan polusi udara yang semakin parah. Jadi halo viewers, stay tune terus di sini dan jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel YouTube Alo Dokter supaya kamu bisa tahu nih kalau kita upload konten kesehatan terbaru di channel ini. Oke, Dok. Pertama-tama nih ya mau saya tanya, seberapa bahaya sebenarnya kondisi perubahan cuaca yang nggak menentu, apalagi ditambah polusi udara yang semakin memburuk seperti sekarang ini? Ya, jadi benar banget ya Mas Aldo ya, sekarang juga langit kita lihat udah nggak biru lagi nih warnanya ya, tapi warna langit Jakarta sekarang abu-abu, dan dari data yang ada kita juga bisa lihat bahwa Indonesia sempat, apalagi Jakarta sempat menjadi kota yang paling terpolusi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kesehatan tentunya ini sangat berdampak sekali nih Mas Aldo dan Alo viewers sekalian gitu ya. Apa sih dampak yang bisa ditimbulkan? Sebenarnya kita perlu tahu dulu kenapa sih polusi udara itu bisa berbahaya gitu buat kesehatan kita. Nah, apa sih polusi itu? Polusi itu adalah kondisi di lingkungan kita di mana banyak terdapat polutan-polutan, zat-zat kimia yang memang berbahaya bagi tubuh. Contohnya aja misalnya sulfur dioksida, kemudian timbal, kemudian dari kendaraan bermotor misalnya ada karbon monoksida, dan zat-zat ini sebenarnya harusnya tidak terpapar kepada kita gitu ya, ke dalam kesehatan kita gitu. Jadi tidak boleh terpapar harusnya. Tapi sayangnya saat ini memang dengan kondisi lingkungan, dan kita perlu tahu juga polutan-polutan itu
memang ada yang wajar terbentuk, tapi juga ada produksinya yang mungkin berlebihan dari aktivitas manusia juga, seperti itu yang mengakibatkan kadarnya ini sangat tinggi. Belum lagi kita polusi seperti ini, kita tahu ada ozon yang juga sudah kondisinya kurang baik, dan tentunya polutan-polutan ini akhirnya terkumpul lah di sekitar kita, seperti itu. Nah, dari sisi kesehatan kita bisa lihat banyak sekali gangguan kesehatan yang bisa timbul. Tentunya yang pertama adalah di saluran pernafasan kita gitu ya. Mungkin kalau yang punya anak nih, halo viewers di rumah, mungkin ngerasainnya batuk pilek nggak sembuh. Sering banget ya mereka batuk pilek, sembuhnya lama ya dok ya. Betul, dan baru 2 minggu sembuh nanti sakit lagi. Kemudian kita juga orang dewasa merasakan nih, kok kayaknya badan jadi cepet capek rasanya. Itu adalah salah satu dampak atau efek dari polusi udara, terutama di saluran pernapasan. Kemudian juga nggak hanya dari saluran pernapasan, efek dari polusi itu juga bisa misalnya ke kulit, kemudian juga bisa sampai mempengaruhi juga fokus kita gitu. Dan yang perlu kita waspadai juga bahwa polutan-polutan ini juga bisa berdampak di jangka yang lebih panjang gitu. Oh gitu dok? Ya betul. Jadi makanya polusi udara ini dampaknya bisa mempengaruhi berbagai macam sistem di dalam tubuh kita. Oke, waduh, banyak sekali ya berarti efek negatif dari polusi udara yang lagi parah seperti sekarang ini. Dan tadi Dokter Rana juga sempat sebut, kata benar ya, bisa ngaruh juga ke daya fokus kita ya. Betul sekali. Saat bekerja. Ya, jadi bagaimana polusi udara menjadi penyebab tidak langsung dari gangguan fokus tersebut. Tentunya ketika adanya polusi udara, kita jadi gampang sakit. Ketika sakit tentunya kan akan mempengaruhi aktivitas kita, yang pastinya kita akan jadi lebih mudah letih. Kemudian juga ketika bekerja jadi fokusnya jadi berkurang, seperti itu. Dan fokus sendiri sebenarnya atau konsentrasi pada saat bekerja itu bisa dipengaruhi banyak hal. Itu dia pertanyaan saya berikutnya dok. Hal-hal apa lagi yang bisa bikin fokus kita berkurang dan konsentrasi bekerja juga ikutan berkurang? Ya betul, jadi kalau konsentrasi atau fokus bekerja itu banyak sekali yang mempengaruhi. Tentunya yang pertama adalah kondisi kesehatan kita. Ketika kondisi kesehatan kita tidak prima, misalnya ada kondisi-kondisi medis yang sedang kita alami, misalnya yang ringan saja, misalnya kita sedang mengalami influenza atau mungkin kita mengalami kondisi medis lainnya, tentu itu bisa berpengaruh kepada kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan berpikir. Kemudian juga aktivitas fisik yang kurang, itu juga misalnya olahraganya kurang nih. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kita jadi gampang ngantuk, cepat terdistraksi, seperti itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian juga selain aktivitas fisik, istirahat yang cukupnya kurang nih, kurang tidur, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kita jadinya fokusnya itu tidak maksimal gitu ya, ketika mengerjakan pekerjaan mungkin jadinya cepat terdistraksi. Nah, itu kalau dari aspek individunya. Nah, ada juga nih aspek dari pekerjaannya. Misalnya pekerjaannya terlalu monoton, atau misalnya kurang jeda pada saat bekerja. Nah, hal-hal tersebut ternyata ketika kita melakukannya dalam jangka panjang itu juga bisa mempengaruhi daya konsentrasi dan fokus kita gitu ya. Mungkin yang awalnya kerjanya masih kuat nih, tapi lama-lama karena terlalu monoton, jarang istirahat selama waktu bekerja gitu ya, nggak ada break-breaknya, itu juga bisa mempengaruhi fokus dan konsentrasi kita. Dan yang paling penting nih masalah adalah asupan makanan. Nggak boleh ketinggalan. Kenapa gitu ya? Karena tentu saja kemampuan tubuh kita untuk bekerja, kemudian beraktivitas, apalagi kemampuan otak kita untuk berpikir itu juga tentunya sangat dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Jadi makan sehat, kemudian porsinya cukup, itu juga penting sekali. Seperti itu, Mas. Oke, sama satu lagi kayaknya penyebabnya deh dok, keseringan main sosial media. Jadi susah fokus kan ya saat kerja. Tapi penjelasan dari dokter, iya sih, make sense ya. Kenapa akhirnya kita juga jadi susah fokus saat bekerja gitu kan. Terus gimana nih dok? Ini kan nggak mungkin kita biarkan terus seperti ini. Bisa mengganggu pekerjaan kita, kinerja kita, ya kan. Nah, gimana caranya supaya kita tetap bisa fokus, badan juga tetap fit, nggak gampang capek, serta pastinya daya tahan tubuh tetap terjaga. Tipsnya dong dok.
spill. Baik, jadi sebenarnya itu adalah negasi atau lawan dari yang tadi bisa menyebabkan kurang fokus sih ya. Tapi coba kita breakdown lagi. Jadi yang pertama kita tadi ya membagi menjadi ada 2 bagian besar nih yang bisa mempengaruhi fokus kita, yaitu dari dirinya kita sendiri dan pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Tentunya seorang karyawan ketika bekerja pengennya tuh produktivitasnya setinggi-tingginya gitu ya. Jadi gimana kita bekerja itu bisa menghasilkan pekerjaan yang tentunya berkualitas dan juga produktif gitu ya bagi perusahaan kita. Nah, gimana caranya? Kalau dari individunya yang pertama tentunya yang tadi, tidur harus cukup. Jadi upayakan sesibuk apapun, lagi deadline gimana pun banyak, istirahat itu adalah harus gitu ya. Minimal sekali 7-9 jam itu yang terbaik gitu. Dok, saya nggak bisa nih dok, kerjaan saya misalnya harus shift gitu ya. Saya kurang tidur. Yang penting halo viewers sekalian harus punya waktu untuk istirahat di dalam sempitnya pekerjaan. Itu wajib banget. Yang kedua adalah aktivitas fisik atau olahraga. Karena dengan olahraga itu sirkulasi darah di dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Kemudian juga terutama untuk ke otak ya. Otak juga salah satu organ yang sangat tergantung pada oksigen. Sehingga olahraga, beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini dapat memperbaiki oksigenasi ke otak gitu. Jadi itu juga boleh dan harus dilakukan gitu ya. Olahraga disempatkan kalau rekomendasi dari WHO 3 kali minimal dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga adalah tadi asupan makanan. Jadi makanan yang seimbang, kemudian bergizi lengkap, kemudian vitamin-vitamin terutama kalau kita bicara tentang fokus tentunya vitamin-vitamin yang punya peran nih untuk otak kita, nah itu juga perlu dikonsumsi seperti itu. Dan kalau dari pekerjaannya sendiri, karena tadi salah satu yang bisa menyebabkan kurang fokus, misalnya tadi Mas Aldo sebutin ya, distraksi dengan gadget, nah itu mungkin bisa diatur tuh kira-kira jam berapa nih boleh pegang gadget, jadi tetap fokus ketika mengerjakan pekerjaan. Kemudian juga pekerjaan monoton bisa diselingi gitu ya, kita bisa mungkin berpindah tempat atau misalnya bekerjanya sambil berdiri, kemudian misalnya dia kerjanya office, berdiri kemudian ganti posisi duduk, itu juga bisa membantu supaya kita fokusnya tetap baik ketika melakukan pekerjaan kita. Itu beberapa tipsnya tuh Mas Aldo. Yang bisa kita lakukan ya. Komitmen sama diri sendiri itu kadang susah sekali ya. Oh iya, satu lagi. Apa lagi tuh dok? Kabar baik buat yang hobi main games. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali games yang memang diciptakan untuk melatih kognitif gitu ya. Jadi misalnya nih biasanya tuh banyak mungkin pada lansia gitu ya atau pada anak, tapi pada usia produktif juga boleh tuh sekali-sekali mungkin refreshingnya main game mungkin kayak sudoku dan sebagainya yang melatih kognitif kita seperti bisa dicoba halo viewers. Nah tadi dokternya juga sempat menyebut asupan vitamin gitu ya. Vitamin yang baik untuk kesehatan otak dan bisa meningkatkan fungsinya itu vitamin yang seperti apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya kita harus makan seimbang ya, artinya makronutrien dan mikronutrien itu harus. Nah, kalau kita berbicara tentang kesehatan otak, memang selain glukosa itu karena otak itu bahan bakar utamanya adalah gula. Jadi sebenarnya kita butuh gula. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi program penurunan berat badan gitu ya, jangan lupa harus ada gulanya gitu ya. Jadi jangan nggak makan gula sama sekali gitu ya. Boleh diberikan, kemudian bentuk gulanya mungkin yang lebih kompleks sehingga dampak kesehatannya lebih baik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara vitamin, yang pertama adalah vitamin B nih, Mas Aldo gitu ya. Vitamin B1, B12 itu tuh punya manfaat untuk menjaga selaput otak kita tetap baik. Nah, itu bisa dikonsumsi. Kemudian ada juga vitamin B6 yang dia menghasilkan ya zat-zat kimia yang bisa juga bermanfaat untuk kesehatan otak kita. Dan jangan lupa juga ada beberapa vitamin seperti vitamin E, vitamin C, itu juga kita udah tahu ya kalau ngomong vitamin E, vitamin C adalah salah satu antioksidan gitu ya. Jadi untuk tujuannya apa? Kenapa kita konsumsi antioksidan berpengaruh ke kesehatan otak? Karena antioksidan inilah yang akan menghancurkan ataupun mengeliminasi oksidan-oksidan yang tadi bisa mengganggu. Oh, gitu. Seperti itu tugasnya dia. Sebagai antioksidan sehingga harapannya sirkulasi darah ke otak lebih baik, kemudian juga nutrisi yang sampai ke otak juga lebih baik dan tidak ada oksidan-oksidan berlebihan sehingga harapannya adalah bisa meningkatkan fokus kita ketika melakukan aktivitas, salah satunya adalah bekerja gitu.
Lalu sumber vitamin itu bisa didapatkan dari mana aja nih, Dok? Oh iya benar, saya mau jelasin nih. Jadi vitamin itu sebenarnya terdapat di makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya kalau kita ngomong vitamin-vitamin yang tadi saya jelaskan gitu ya, dari konsumsi protein seperti telur, kemudian juga misalnya ikan, daging, itu juga mengandung multivitamin yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi makanya semakin beragam makanan yang kita makan, itu semakin baik. Kemudian juga di sayur-sayuran, buah-buahan misalnya brokoli, tomat gitu ya. Nah, itu juga mengandung. Jadi sebenarnya multivitamin ini kalau kita makannya bergizi dan seimbang serta beraneka ragam, mudah-mudahan sih terpenuhi. Cuma sayangnya nih Mas Aldo, sekarang kalau kita lagi di luar rumah gitu ya, agak sulit ya kalau mau makan yang lengkap sayur dan buahnya. Jadi makanya selain dari makanan, kita juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin kita misalnya dengan beberapa suplemen gitu ya, supaya mikronutrien yang tadi yang saya sebutkan bermanfaat untuk otak itu juga bisa dipenuhi oleh kita, seperti itu. Oh, jadi selain menjalankan pola hidup sehat, terus melakukan hal-hal yang bisa melatih kemampuan otak, ternyata rutin mengkonsumsi multivitamin yang baik untuk kesehatan otak beneran bisa bermanfaat untuk membantu kita tetap fokus, all viewers. Berarti nggak salah dong ya, langkah saya untuk menanamkan sebuah investasi baru buat menunjang kesehatan saya. Investasi apa sih yang saya maksud? Ini dia. Kenapa saya pilihnya Pharmaton Formula? Jawabannya simpel aja. Ya karena Pharmaton Formula ini sudah lengkap mengandung multivitamin dan mineral yang tubuh kita butuhkan. Jadi dengan bantuan Pharmaton Formula, saya bisa melindungi kekebalan tubuh, menjaga stamina, dan juga menunjang kesehatan saya secara keseluruhan. Dengan tubuh yang sehat dan imunitas yang kuat, saya bisa fokus bekerja dan tampil maksimal. Pharmaton Formula mengandung ginseng G115 untuk meningkatkan stamina sebesar 56%. Diperkaya juga dengan vitamin C dan B kompleks, lalu vitamin A, D, E, dan 8 mineral untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Semua kandungan ini fix banget sih, bikin saya jauh dari yang namanya susah fokus, all viewers. Nah, supaya siap menjalani hari, saya selalu minum 1 kapsul lunak setiap harinya sebelum sarapan. Untuk mendapatkan produk multivitamin berkualitas yang satu ini, gampang. Pharmaton Formula tersedia di apotek, toko, swalayan, maupun e-commerce langganan kamu di seluruh Indonesia. Dokter Rara, kalau lagi ngobrol seru kayak gini, nggak berasa ya. Waktu tahu-tahu udah habis aja. Kita udah sampai di penghujung Allo Talks. Tapi dok, sebelum kita berpamitan dengan Allo viewers, boleh dong kita beri kesimpulan dan juga pesan-pesan untuk Allo viewers yang menonton obrolan kita kali ini. Ya, buat Allo viewers yang menyaksikan podcast hari ini gitu ya, kita paham banget gitu kita dalam kondisi lingkungan yang memang kurang baik ya gitu ya, dengan polusi udara, kemudian juga mungkin kondisi fisik kita juga jadi terpengaruh. Namun hal ini tentunya tidak jangan sampai menghalangi kita nih ya untuk menjadi manusia ataupun karyawan yang tetap produktif ketika bekerja gitu. Nah, ternyata ada beberapa hal yang memang mempengaruhi fokus gitu ya, seperti sebenarnya sih lifestyle kita itu sangat mempengaruhi gitu ya, asupan yang kita makan, istirahat, aktivitas fisik, dan kemudian pekerjaan yang kita lakukan juga kita bisa sebenarnya modifikasi supaya fokus kita tetap baik gitu ketika bekerja. Nah, selain itu juga jangan lupa istirahat cukup, kemudian juga aktivitas fisik ya, diulang-ulang terus nih aktivitas fisik, tidur yang cukup, karena memang mudah ya menyebutkannya, tapi memang sedikit sulit nih untuk berkomitmen seperti itu. Tapi harapannya dengan menyaksikan Allo Podcast hari ini, mudah-mudahan ada insight baru dan teman-teman Allo viewers bisa kembali berkomitmen untuk hidup lebih sehat hingga bisa tetap produktif di tengah polusi udara saat ini. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Alright, terima kasih Dokter Rara. Terima kasih banyak Mas Aldo. Terima kasih juga untuk Allo viewers yang telah menyaksikan obrolan di Allo Talks episode kali ini yang berjudul Ketahui Berbagai Penyebab Susah Fokus Saat Bekerja. Semoga obrolan kami bisa membantu kamu biar bisa lebih fokus saat bekerja ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Allo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Allo Dokter. Saya Aldo Teragan pamit. Hidup sehat bersama Allo Dokter. Bye!